Halo guys, bagus. Halo, kedengaran nggak ya suara kamarku Gus? Cek cek, Kedengaran nggak? kedengaran aman ya? Mas? Aman ya. Boleh, Kita boleh. nunggu Lolek udah ada sih, tinggal join kamera Lolek aja nih. Halo Lolek, Selamat malam. malam Lolek, malam Agus. Kabar sehat guys? Udah pada makan Ah, malam? Siapa yang udah makan malam dah, nih? Lolek udah makan malam dah, Agus, dah. udah makan malam juga ya. Oke, bentar. Suara jelas jelas, terdengar jelas ya. Bentar. Kok ini sinyal bentar ya? Cek internet dulu. Hmm, Udah. oke. Oke guys, gimana kabar hari ini kalian? Hari ini kalian mau ngapain aja? Update dong. Dan Kalau please jangan katakan tidak ngapain aja. saya kemungkinan. Kenapa Gus? Ada pagi tadi ada pergi gereja. Awalnya katanya pergi gereja. Habis gereja kemana, Lek? Ada kegiatan apa namanya sekolah minggu. Mm-mm. Habis itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah ya. Agus ngapain aja Gus? Hari Saya ke Minggu ini. Lovina, Apa? ke Lovina, Ke mana? ke pantai. Oh pantai. Pantai apa Gus? Pantai Lovina atau enggak? Pantai Lovina. Nyari bule sana. Ketemu nggak? Dan Ketemu? Udah sempat ngajak ngobrol nggak? Oh tempat bagus ya. Oh ini ada lumba-lumbanya coy. Ini berapa masuknya Gus? Halo? ya, Kedengaran nggak ya Gus suaraku Gus? sekarang kadang-kadang. Tiket masuknya berapaan ya kalau ke Lovina ya? Ini bayar enggak apa? Enggak pakai tiket, cuma bayar Hmm? parkir aja. Mobil parkir aja. Ya, Ini 2.000. kan kulihat di sini ada lumba-lumba gitu ya. Itu Ya, oh paling naik kapalnya itu ya buat ngelihat ya. ya. Bayar berapaan ya? Tahu nggak? eh, Per orang itu sekitaran 200.000. Itu udah ikut ini snorkelingnya juga. Apa itu? Apa namanya itu yang ini menyelam. Enggak. Oh berarti cuma ini ya naik kapal ngelihat lumba-lumba sama muter ini pantainya itulah ya. Ah, ya. Menarik menarik guys. Lolek boleh tuh Lek kapan-kapan main-main ke Bali juga tuh. Sekalian practice your English with bule. Foreigner. Ya, foreigner. Di kalau di ND itu kurang tahu ya pantainya apa ya. Pantai apa Lek yang terkenal di ND Lek? Itu Pantai Kota Raja. Pantai Kutaraja, Kota Raja. Kota Raja. Penasaran, ntar ya. Oh, Pantai Kota Raja. Ini kayak oh, modelan pantai di ND itu ini ya. Apa namanya? Eh Penamaan tempatnya itu kayak tempat foto nama pantainya itu hampir sama dengan yang di Kupang, yang pernah aku ke Kupang. Kalau aku pernah ke Kupang, bentuknya juga sama nih. Di Kupang dulu pantai apa namanya ya? Apa? Kemarin itu Lasiana. Kemarin kita ke Lasiana Beach. Mungkin Lolek belum pernah juga ya ke sana karena jauh juga ya. Kalau Kupang pernah. Pernah ke Kupang juga? Ya, Kupang Surabaya pernah. Oh, Kupang Surabaya ya. Ya, ada tuh Pantai Lasiana tuh bagus sebenarnya di ini kemarin. Kita kemarin tapi tahun lalu sih. Oke, guys, kita mau ini dulu ya. Ada ingat nggak dari kita ini pertemuan keberapa nih berarti kita? Karena Ya, 6 ya. Terus udah hampir ketujuh lah ini hari ketujuh kalau nggak salah ya. Yang ya, ketujuh.
Ingat yang waktu pertama kali itu kan kita belajar tentang bilangan ya. Kita masuk tentang bilangan. Ya. Yang kedua itu bilangan itu kayak posisi bilangan, menghitung nilai bilangan, nilai angka kalau masih ingat ya. Terus yang kedua, ada ingat nggak kita belajar apa waktu itu yang kedua? Materi apa Tuh, yang kita pelajari yang di luar materi setelah kita belajar materi bilangan dan nilai tempat, PK. KPK dan FPB ya. Kita belajar Ya. juga KPK, FPB. Terus ada lagi Prima. Sama prima. bilangan prima, betul ya. Sama kita juga belajar beberapa metode pembagian kan kemarin. Kalau Ya. ada ingat pembagian bersusun sama metode perkalian. Nah, di apa namanya di game sekali ini, aku bikin soalnya cukup banyak ya. Ada sekitar 17 soal untuk latihan, termasuk sekalian sama gamenya game-game singkat aja. Sekalian nge-review materi-materi kita sebelumnya. Teman-teman boleh ini ya, Lolek sama Agus boleh join Wayground lagi. Kita pakai Wayground karena ini paling apa namanya Kerja di berapa? sini. Kenapa? Udah kode. Oke, dia udah standby guys. Agus sudah standby ini lagi ya. Dia tinggal masukin kode. Kodenya itu, bentar. Lolek udah bisa join juga. Tunggu, masih hijauin. Oke, Udah. oke. Kodenya itu 124974. Kamarku kirim di chat Dua juga. empat. One two one Udah. two four nine seven four. Oke. Udah masuk. Sip, Agus kayaknya udah mulai semangat nih. Dia semangat nih. Kemarin dia balas dendam sama yang kemarin nih. Kemarin dapat berapa, Gus? Berapa ya? 64% ya, kawan 68% ya. Oke, let's apa ya, kita mengalahkan yang sebelumnya ya, guys. Oke. Soalnya 17, jangan lupa Lolek menggunakan ininya ya, menggunakan itemnya Lek. Nangkap ya item yang masuk kamarku ya. Itu yang ada bantuan-bantuan yang ada di bawah games itu digunakan supaya skornya itu nambah. Oke? Oke ya. Oke. Ready? Ready. Oke ya. Let's go. Ingat ya, jangan lupa gunakan itemnya. Kalau soalnya yakin, gunakan booster point ya, guys. Oke. Biar nih, skornya itu Oke. makin besar. Coy. Ih, jangan lupa nih.
Hmm. Oh, oh, oh. Tuh habis. Cakar salah. Salah. Tapi dipakai uang 100.000 setiap tahun. Pada tahun 1800-an, uang 100.000 itu setara 100.000. Yang artinya kalian bisa beli tanah yang ada di kota Bandung. Pada tahun 1900-an, itu kalian cuma bisa beli batang. Pada tahun 1945, kalian bisa beli kolom hujan. Lolek udah selesai? Dah. Kalian bisa Udah beli ya. Oke, ntar ya. Saya nunggu hapus dulu. kalian bisa beli satu motor Honda tahun 1970 uang 100.000 kalian bisa beli 5 kami raja tahun 1980 kalian bisa beli ayam 200 tahun 1990 kalian bisa beli 50 paket dan di awal tahun 2000-an kalian bisa beli 100 bungkus tahun 2010 kalian bisa beli 3 minyak goreng tahun 2020 kalian bisa beli 5 coklat dan yang terakhir tahun 2026 kalian cuma bisa beli barang segitu ya tapi inilah yang dulu kalian bisa beli pakai uang 100.000 setiap tahun pada tahun 1800-an uang 100.000 itu setara 100.000 yang artinya kalian bisa beli tanah yang ada di pertambangan pada tahun 1900-an kalian cuma bisa beli batang emas pada tahun 1900 itu kalian bisa beli tahun 1900 siapa Mikasa oh gak bisa terbang ini lihat gak cuma Mikasa RN Ani bahkan Titan juga sejarah yang masih jadi orang biasa itu cek orang tanya tingginya 168 cm sangat gampang yang Prancis kalau untuk itu ada di bayangkan temanya semua yang aku makan saat jalan-jalan ke Jepang. Aku mulai dengan roti pada ini yang kira cuma roti biasa sampai temanku sadar separuh spesial. Lima menit lagi ya. Let's go guys. Lagi satu, lagi satu. Nah, satu ya. Oke oke. Ada 5 menit lagi kok, Gus. Tenang. Ada. Udah. Siapa nih ranking satunya? Saya. Agus. Nah, kita lihat skornya. Oh, beda tipis ya. Ya. Beda berapa nih? Beda 100. Secara skor beda beda apa? Beda 100 ya. Ya. Beda Yes. 100. Oke, oke. Kita lihat ini. Tapi akurasinya ini lebih, kalau akurasi Lolek lebih tinggi ya, 91%. Agus 70% ya akurasi. Oke, good guys. Berarti kalau kita lihat average-nya, oke 80% ya. Meningkat ya dari yang kemarin ya. Skor kita meningkat, berarti penguasaan beberapa materi kita yang udah kita pelajari itu
Bagus ya, di atas 80%. Tunggu, kalau lihat per orangnya, aku lihat orangnya dulu. Tunggu, tunggu. Oh, bentar. Oke, oke. Kita review. Mana nih? Ini sih. Questionnya tadi. Ini ada yang salah ya? Waduh, basic nih. Oke. Siapa nih yang benar, siapa yang salah Ya, nih? Apa? saya. Yang benar siapa? Pak Lolek. Ini yang salah. Kenapa bisa? Kamu jawabnya dua ini dari mana nih? Lolek dapat dua kan dari mana? Dari 3 kali 2 kan 6. Hmm? 6 Itu gampang ditambah banget. 24 itu Tiga. 30. Mm-mm. Dibagi 6 jadi 5. Baru 5 kurang 3, 2. Nah, kira-kira di mana tuh salahnya? Salahnya yang ini ya, jangan lupa pembagian perkalian, ingat aturannya ya. Pembagian perkalian itu lebih duluan ya. Lolek masih ingat perkalian dan pembagian aturannya? Masih. Nah, itu ya. Jadi, Lolek itu nggak boleh mengerjakan 3 kali 2 benar. 3 kali 2 itu udah benar. Kita kamu kerjakan dulu. Tapi jangan lupa, habis itu jangan langsung ditambah 24. Tapi kamu bagikan dulu 24 dengan 6 karena mereka lebih kuat. Iya kan? Ya, Ya nggak, perkalian pembagian lebih dikerjakan duluan ya daripada yang penjumlahan pengurangan ya. ya, Jadi benar, ini kamu kalikan dulu hasilnya 6. Tapi nggak, dia ditambah dengan hasil baginya dulu. Kamu kerjakan yang pembagiannya dulu setelah perkaliannya. Oke, tambah berapa nih Lolek? ya. Apa? Tambah 4. 4 ya, baru dikurang 3. Jadi ketemunya ini 10, kamu kurang 3 jadi 7. Gitu ya. Jangan lupa ya, Ya, perkalian dan pembagian itu selalu duluan ya dibandingkan dengan penjumlahan pengurangan. Oke, ini siapa nih yang salah nih? saya. Kenapa tuh? Lolek jawabnya 75. Coba bisa jelasin Gus, kenapa jawaban kamu 20 Gus dan benar? Bentar. Gini, kan 5 kelereng. Saya kali Lim- lima 5 belas kaleng. Ya, ya. 5 kali. Saya Oke, 5 kali 15. Hasilnya itu oke, 75. Baru oke. 75 dikurang 55. Hasilnya 20. Oke, benar 20 ya. Lolek jawabannya 75. Kenapa Lolek? Ya, Kenapa jawabannya 75? Lolek kenapa jawabnya 75? tadi saya kirain dikali. Bener, 5 kali 15 75. Ya, Terus Rudi memberikan 55. Itu di mana tuh? Dikurang kan? oh sisa. Iya, sisa kelerengnya ya. Kamu pikir tadi apa Oh, Lolek? saya lupa lihat sisanya. Nah, itu ya, hati-hati ya. Lolek juga kemarin ada keliru tuh. Orang baca soalnya. Lolek mikirnya Hmm, gini, si Rudi kan pelit, Kak. Nggak usah dibagi kelerengnya gitu ya Lolek ya. Jadi nggak dibagi tuh. Dia pelit, jadi nggak ngasih gitu ya. Oke ya, nangkap yang penting nangkap ya, nggak apa-apa. 75 kurang 255. Ini siapa nih yang salah nih? Aduh, Oh, 104, saya. 100.475. Aku Eh, jawabnya yang ini ya. ya, ya. Nah, di sini ada komen, Gus. Atau memang kurang teliti aja? Kang Kristi. Ya, 100 ribunya baru terus 4 ini ya. Ini bacanya apa, Gus? Yang kamu jawab ini berarti ke bacanya apa nih? 100.000, 4, 100, 100.000, 4.000, ya. Gimana? 100.000, Ba- 100.000, 4.705. Kurang tepat ya. 104.000. Oh ya, 104.705. Oke, ya kalau yang C-nya ini? C. Iya, yang C. 100.745. Very good. Yang D? 107.000,
405. Good, bagus ya. Benar. Oke, bagus. Ini nggak ada yang salah ya. Masih ingat ya. Oke. Kalau yang di A ini dia 9-nya nilainya berapa? Seratusan. Oke, berarti 900 ya nilainya ya. Ya. Oke, good. Ini juga nggak ada yang benar. Bagus. Posisi bilangan masih bagus. Ya, dulunya juga masih benar. Nah, ini siapa nih? Yang benar siapa yang salah? Saya salah. Nah, gimana tuh Gus? Dapat 21 Desember dari? Saya kira segini. 4 kali 6. Enggak ya. Ini soal apa nih kayak kemarin? Apa? KPK ya ini ya. KPK. Ya, jadi KPK 4 dan 6 berapa? Lolek dapatnya berapa 4 KPK 4 dan 6? Itu saya pakai cara KPK. Ya, KPK Itu Lolek macam heeh, KPK-nya itu 12. 12 betul. Terus 12 ditambah dengan 11. 11 November ya, betul. 23 November. Bagus ada ini yang bingung. Apa? Yang ini soal ini. Ya. Nah ya, jadi cari dulu KPK 4 dan 6 baru kamu hitung jumlahkan dengan 11 November ya. Ketemu nanti 23 November. Ini benar ya, 12.30 semuanya benar. Ada yang salah nih. Karena saya yang pakai. Siapa yang jawab 3 nih? Saya 60. Oke, Ya. Lolek kenapa jawab 3 nih? Kalau saya itu jawab 3 itu karena apa nih? Dia KPK-nya itu saya, saya kira itu yang tinggi ternyata saya kira yang kecil ternyata yang besar. Oh, kamu udah buat faktor prima ya, faktorisasi pohon faktornya. Ya, Itu ya, kalau KPK ambil yang beda, diambil semua, terus pilih yang paling besar ya. oh, Kalau yang ini kamu jawab ini, kamu mencari FPB nih, ya, ya kan? Ya. Nah ini siapa nih? oh, Yang benar siapa yang salah nih? Saya salah. FPB-nya 36 dan 40. itu saya yang benar. Saya Oke, salah. jawabannya 4 ya. Ya, Ingat ya, Agus kira-kira tadi kenapa jam 12 Gus? Ah, apa? Kenapa? Salah. Oke, kita bahas dikit aja nih, yang biar kita lanjut nanti ya. Bentar. 36 itu berarti sama dengan berapa nih? Kalau difaktorkan, bisa ya 6 kali 6 terus kita jabarkan jadi 2 kali 3 ya. Ya. Kali 2 kali 3 berarti ini jadi berapa nih kalau di perpangkatan? 2 pangkat 2 ya. Kali Ya. 3 pangkat 2. Kalau 40 berapa ya? itu 4 kali 10 lah ya. Kita coba 4 kali 10. 4 itu sama dengan 2 kali 2 Dua kali dua. kali 2 kali 5 ya. ah, Oke. Ini ngeri ya, 2 kali 5 dari Dua mana ya? kali lima. Oke, 2 pangkat 3 kali 5. Kalau FPB kita pilih Yang paling kecil. yang paling kecil satu dan dia harus ada pasangannya ya. Nah, ya, Limanya bisa dipilih nggak limanya? enggak, Nggak. enggak, Tiganya bisa nggak? enggak, Nggak. Berarti yang kita pilih yang mana? Antara 2 enggak. pangkat enggak, 2 ini dan ini ya. Nah, Berarti kita pilih yang paling kecil ya, adalah 2 pangkat 2. 4. Oke ya? ya, Oke. Ini bilangan asli, oke, bagus. Kita harus ini dulu ya. Oke, bilang ini bilangan prima ya. Nggak ada yang salah, bagus. Masih ingat konsep bilangan prima. Ini juga bagus. Karena bisa dibagi 3 bagi 9, jadi bukan bilangan prima ya. Oke, nanti kalau ada yang pertanyaan mau pengen dibahas, bilang ya. ya. Sip. Ini juga oke ya, dua-duanya benar. Ada yang bisa jelasin? sah. Gimana, Lolek? Kalau saya itu pakai dikalikan.
Gimana tuh? Eh, apa maksudnya? Ya, dikalikan. Gimana? Mengalikannya gimana? Caranya itu saya kalikan 20 dengan jawaban-jawaban yang di situ. Oh, mana Dapat yang ketemu? 5. Heeh. Mana yang ketemu 500 gitu ya? Ya, Kalau Agus, Itu dapat pelindung. kenapa? Itu dapat pelindung. Bagus terus lagi, nggak kurang kedengeran. Dapat pelindung. Pakai itu. Ya, ya, ya. Ingat ya guys, ini gimana nih? Kalau misalkan kerjakan soal ini, nggak apa-apa kalian mulai dari yang paling soal paling gampang ya. Jadi gini, kalau kalian kayak kemarin, kalau kalian punya 10 roti, terus sehari kalian makan dua, berarti bertahan berapa hari? Oh, kemarin kita bikinnya casing HP deh kalau nggak salah, lupa nih. Kayaknya kita kemarin tuh punya 10 casing HP, terus sehari kita jual dua, berarti berapa hari baru habis? Berapa hari, Gus? Kalau kamu punya 10 casing HP, sehari kamu jual dua, 5. lima. Dari mana lima tuh? Nah, 2 kali 5. 10 dibagi dua 5. gitu ya. Nah, 2. jadi gini, konsepnya itu sama dengan ini konsep pembagian sebenarnya. Kalian memiliki 500 buku, kalian jual itu 20, ya kan? Jadi 500 bagi 20 aja, ketemunya nanti 25. Lolek menggunakan metode ini, kalian apa ke jawaban juga nggak apa-apa ya. Tapi konsep ini konsep pembagian. Ini force ya, benar. Harusnya jawabannya berapa nih? Apa jawabannya? bro, Kenapa? itu true, true Tiga itu belas, yang 13. betul kan? Iya, yang betul harusnya jawabannya berapa? Jawabannya 13. 13, Harusnya Agus dengan 13. jawabannya 13. Bukan 11 ya? Bentar, bentar. Bentar. Hah? 2 kali 3 berapa? 2 kali 3? 6. 6. 11. 11 ya. Ini 6. Yang ini kan hasilnya 5. Terus tambahnya kita turunkan. Jadi 11. 11 ya, bukan bukan 5, bukan 13 ya, guys. Untung ini soalnya benar dan salah nih. Oke. Nah, ini bagus ya. Masih ingat ya 5 pangkat 3, 125. Bagus. Ingat ya, itu perkalian berulang. 3 pangkat 3, 27. Betul. Oke. Berarti semuanya udah ini ya, udah bisa tentang perpangkatan. Nanti tinggal mengulangi bagian perhitungan dasar di next question deh. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Tidak. Enggak. Ada ya. Kalau nggak ada, kita mau masuk materi pecahan. Tahan. Pecahan. Susah nggak pecahan? Gampang. Lumayan. Emang ya. Kalau pecahan di sekolah kayaknya gampang. Nggak ada tantangannya nih. Oke. eh Kemarin kan kita udah menjelaskan kenapa sih kita mau perlu pecahan gitu ya. Nah, kalau kita ingat kemarin tuh kan nggak semua hal itu bisa dibagi sama rata kalau dia itu bilangannya itu ini ya, tidak bulat ya. Artinya gini, kalau kita punya dua kotak pizza itu kita bisa bagi, punya dua orang bagi satu-satu, ya kan? Tapi ketika kita cuma punya satu pizza, kita punya orang yang banyak, berarti kita harus bagi dulu dengan jumlah orangnya. Kayak kemarin kita punya satu kotak pizza, masih ingat kan? Punya berapa? Satu kotak pizza, terus kita mau bagi jadi punya 8 orang gitu. Berarti masing-masing harus dapat 1/8 bagian gitu kan. Nah, soalnya gini, kalau misalkan kita punya satu pizza gitu. Oh, kita punya 4 pizza dah. Ini kita punya 4 potong ya guys. Satu, dua, tiga, empat gitu ya. Nah, kalau ada dua orang, masing-masing dapat berapa? Masih. Ya, kan ada Dua empat orang. pizza. Ya, ada empat Hmm. pizza. Terus kita punya dua orang nih. Berapa jumlah pizza yang dibagi? Dua.
Dua ya, benar. Dua orang. Kalau punya empat orang, kalau ada orangnya ada empat, Satu. ada satu gitu ya. Satu. Jadi setiap orang itu masing-masing dapat sekotak-sekotak gitu kan. Nah, masalahnya pizzanya cuma satu gitu. Nah, konsepnya gitu. Kalau misalkan kita punya satu, kita harus membelahnya ini jadi dua, ya kan? Kak, orangnya ada empat. Kita belah lagi empat. Jadi masing-masing ini nih dapat berapa? Dapat yang namanya satu per empat. Oke? Ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat, ini seperempat. Nah, kalau delapan orang gimana? Gimana guys kalau 8 delapan orang orang? 1/4. Ya 1/8. Satu per delapan ya. Jadi kita pisah lagi, kita pecah lagi nih. Supaya dia dapat jadi satu per delapan nih. 8. Berarti nilainya satu per delapan gitu ya. Very good. Ya. Itu gitu ya konsep. Nah, oke. Gimana kalau misalkan kita nggak hanya punya pizza, kita punya bangunan seperti ini. Kita mau menyatakan dia dalam bentuk pecahan gitu ya. Nah, kalau gini kan kita mau menyatakan yang diwarnain itu ke dalam bentuk pecahan, bentuknya seperti ini. Berarti ini ada berapa bagian nih? Ada satu, dua, tiga, empat gitu ya. Nah, Dua yang per diwarnain Ya. ada berapa bagian? dua. 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 Berarti kan ada empat bagian kita tulis dalam bentuk dua Dua per per empat. empat. Oke, Dua per kalau nomor empat. dua berarti jadi berapa nih? 3/6. Betul, 3 per 6. Oke, nomor tiga Agus. Berapa nih, Gus? Yang nomor tiga Gus. Tiga Yang di per tiga per empat. Gus 3 per 4 ya, yang diwarnai. Oke, Lolek nomor 4, 4/5. 4 per 5. Gampang bilang ya. Oke, nomor 5 Agus. Tiga per delapan. Very good. Easy ya, 38. Nomor 6 Lolek. Uh, Yang diwarnain berapa tuh? Per empat kan ini kotak enam kan? Kotaknya itu, nah, yang mana tuh kotaknya ada berapa? Masalahnya yang diwarnai itu dia nggak dalam berbentuk kotak ya guys. Dia berbentuk apa itu? Dia berbentuk 8 per segitiga enam ya. belas Very good. 8 per 16 ya. 8 per 16. Jadi ini satu bagian, ini dua bagian gitu ya bacanya ya. Ini tiga Ya. bagian, empat bagian dan seterusnya. Berarti tadi ada empat yang di atas ya Lolek ya, empat yang di bawah yang diwarnain ya. Ya. 8 per 16. Bagus. Nah, ini yang kemarin udah kita bilang. Ingat ya, pembilang dan penyebut. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya nggak? Pembilang. Anyone? Numerator ya. Pembilang itu numerator ya. Numerator, penyebutnya bisa bilang denumerator. Nah, ini kemarin kita udah pelajari. Berapa hasilnya kemarin? Kalau kita 2 per 8 tambah 1 per 8? 3/8. Tiga per 3 per delapan. 8. Karena dia masing-masing sama bagian gitu ya. 2 per 8 tambah 1 per 8 hasilnya adalah 3 Ah. per 8. Oke. Eh, Nah, jadi gini, penjumlahan pecahan itu ada beberapa ya. Oke. Ada penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Terus ada nanti kita belajar juga nanti yang namanya pecahan biasa dengan pecahan biasa nih, penjumlahan pecahan biasa dengan penjumlahan biasa. Ada yang bisa kasih contoh nomor satu nggak? Contoh penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan. Seperti Contohnya kayak gini. pizza tadi. Pizza tadi itu adalah penjumlahan pecahan dengan pecahan. Tadi kita memiliki penjumlahan pecahan yang berapa? 2 per 8 ditambah 1 per 8. Nah, ini bentuknya adalah penjumlahan pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, penjumlahan bilangan bulat dengan pecahan, bilangan bulat ada yang ingat bilangan bulat? Bilangan bulat itu dari minus, minus 1, 0, dari positif ya.
Kita bisa membuat seperti ini. Ini bilangan bulatnya, terus kita jumlah dengan pecahan, katakanlah seperti ini. Nanti kita belajar seperti ini. Nah, pecahan campuran ada yang ingat nggak? Penjumlahan bilangan campuran. Oke. Ada yang bisa kasih Kayak contoh pecahan kayak gini campuran? enggak? Kayak gini enggak? 8/14 eh, tambah 6/17. Gitu kan. Itu, nggak. Oke, Agus bilangnya berapa Gus? 8/16. Oke lah ya. Ditambah berapa Gus? 7/6 7 7 Boleh, nggak per apa-apa. 7 7 7 per, per katakanlah gini aja ya, 7/16. Nah, ini Gus, masuknya itu masih ke dalam nomor 2. Oke? Kak, Ini yang pecahan yang yang 7/16 itu ganti 16-nya ke 18. 16-nya ke 18. gini. Ya. Nah, ini juga masih pecahan biasa, Gus. Cuma bedanya mereka itu penyebutnya, yang bagian bawah penyebut berbeda. Itu masih penjumlahan biasa. Oke? Jadi gini, bentuknya gini. Pecahan biasa itu kalian bisa membuatnya kan seperti ini. Ini namanya pecahan biasa nih. Ini pecahan biasa, ini pecahan biasa. Kalau pecahan campuran nanti kalian ketemu dengan seperti ini. Satu, 1/2. Contohnya kayak gini. Oke? Ini namanya pecahan campuran. Oke? Ada lagi nggak, Kak? Ada. Contoh lagi pecahan campuran gini. 2/1/5. Ini namanya pecahan campuran. Oke? Nanti kita jelaskan dari mana asalnya ini, oke? Nah, terus ada lagi nanti Oke. pecahan campuran gimana? Oh, berarti ini nanti kita bikin kayak gini, Kak. 2/1/5. Nanti ada soalnya itu 2/1/5 Belum. ditambah 3/1/5 gitu ya. Ini namanya soal pecahan campuran dengan campuran. Nah, pertama kita mau pelajari dulu yang namanya bilangan bulat dengan pecahan. Oke, jadi bilangan bulat tadi apa bilangan bulat? Bilangan bulat itu bisa kita mulai dari nol dulu ya, 0, 1 sampai sekian gitu ya. Sebenarnya ada negatif. Di sekolah belum belajar bilangan negatif ya? Ada yang pernah Hah? belajar bilangan negatif nggak? Minus negatif 5 tambah. Belum. Belum ya? Nah, Nah, pernah. oke. Oh, pernah. Agus pernah ya? Oke, kita Tapi ngambil contoh. belum dikasih tahu caranya. Oh, belum dikasih tahu. Oke, nanti sambil jalan sambil kita cari ya. Nah, kita ambil dulu bilangan bulat. Tadi kita ambil misalkan bilangan 3. Nah, 3, gini guys, ini fokus ya. Ini 3 tambah 2/5 itu bisa dibuat dituliskan dalam seperti ini. 3/2/5. Tinggal dipindah gini ya. 3/2/5 pindah. Ini tadi namanya pecahan apa nih? Pecahan campuran. Betul, bagus. Pecahan campuran ya. Kita bikin PC. Kalau yang ini kita bilang tadi pecahan apa, Gus? Eh, pecahan biasa. Betul, PB. Pecahan bulat. Oh ya. Pecahan biasa, bener kok, nggak salah. Tiganya ini sebagai bilangan, ini bilangan bulatnya ya. Ya. Oh. Oke, BB lah ya, BB, bilangan bulat. Nah, ada nggak yang tahu kenapa hasilnya ini 17/5 nih? Jadi si pecahan campuran ini dibuat dalam bentuk pecahan biasa, caranya gimana ya? Aku tahu. Apalagi Kalau untuk berubah menjadi 17/5 itu saya tahu. gimana caranya? Kalau di kami guru ajar itu Mm-mm. 5 kali 3 tambah 2. Betul, 17/5 ya. Ya, Oke, oke bener ya. Jadi nggak ada mana yang dibilang awal itu benar. Nah, ada cara kayak gitu. Kita kali dulu tiganya dengan 5, berapa? 15. Terus kita 15. tambah dengan 2, berapa? 17. Ya, jadi 17/5. Betul ya, nggak ada yang ini, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang salah. Nah, pertanyaan gini, gimana caranya? Ada cara lain nggak Kak gitu ya? Nanti kita pelajarin nih, kenapa bisa ini bisa digunakan juga dengan cara yang lain. Gimana sih cara mengubah tiga ini ke dalam bentuk pecahan? Gimana ya cara mengubah tiga ini dalam bentuk pecahan juga bisa kita ubah. Terlihat. Jadi sementara kita ingat dulu bahwa untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita kalikan dulu dengan penyebutnya 3 kali 5 ditambah 2. Oke, berarti kalau 21/2 pecahan biasanya jadi berapa nih? Agus bisa tahu 21/2 kalau dibuat dalam pecahan biasa seperti Tahu ini, tahu. berapa tuh? Tahu. Eh 5/2.
Nomor 2. Oke. Terakhir, contoh pecahan biasa ini, kalau misalkan kita buat ini, 41/8, 33/8. 33/8 ya. 33/8. Gampang. Masih gampang kan? Oke, Kalau Oke. gampang bilang easy. easy. Easy peasy I. ya. Easy peasy. Oke. Nah, jadi gini ya guys. Kalau misalkan kita membuat suatu menotasikan ya. Si Lolek pakai emoticon love-love dia. Bagus. Hmm. Mantap. Pokoknya kalau kalian bikin gunakan semua stikernya ya. Biar kita ini. Biar mantap. Biar rame. Jadi gini, kalau bisa dilihat. Kalau ketemu pecahan seperti ini ya. Nanti kita belajar juga sekarang nih pecahan biasa namanya. Jadi pecahan biasa tadi kita tadi belajar pecahan ini ya, bilangan bulat tambah. Kalau di sini tadi kita belajar apa? Bilangan bulat dengan pecahan. Nah, yang kedua ini kita belajar pecahan biasa dengan pecahan biasa. Nah, kalau ada A per C gitu ya, tambah B per C gini notasinya, bebas ya. A ini mau bilangan berapapun mau kalian isi bebas. Bilangan bulat ya. B-nya juga berapa bebas. Nah, ini apa yang sama? Ada yang sama nggak? Nah, yang sama itu adalah ininya ya, Nah, si C ini oke. ya. Nah, karena si C-nya sama, kita bisa jumlahkan aja yang di atasnya gitu. Artinya apa? Mereka ini penyebutnya sama. Jadi bisa langsung dijumlah aja atasnya. Tangkap nggak? Up. Ya. Up. Jadi kalau misalkan kayak yang tadi, kalau kita punya 2/8 yang pizza tadi, tambah 1/8, ini adalah, kita bisa jumlahkan aja yang di atasnya ya. Tambah 1/8. Jadi 7/8. Oke? Berarti kalau kita ketemu 4/5, tambah 2/5, berarti jadi jawabannya berapa nih? 6/5. 6, Berapa? 6/5. 6/5. 6/5 ya. Bagus. Ingat, mereka bisa langsung dijumlahkan kalau Kalau penyebutnya Kalau sama. penyebutnya sama. sama. Very good. Ini ya, poinnya ini dicatat nih. Ini diingat baik-baik, penyebutnya sama. Jangan sampai salah. Oke, selanjutnya tadi ada apa lagi nih? Nah, sekarang gimana Kak kalau misalkan penyebutnya beda? Oke, gimana kalau penyebutnya beda? Silang. Gimana? Ada ide? Kali Siapa yang mau silang. ngasih ide? Oke, Agus bilang kali silang. Kita menggunakan metode butterfly itu ya, Gus. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Tapi sebelum kita pakai metode silang itu, ada nggak yang tahu kenapa sih nggak bisa di ini gitu ya? Kenapa sih dia itu harus apa namanya? Harus kenapa sih mereka itu nggak bisa langsung dijumlahkan? Dulu waktu kalau aku belajar pecahan itu ada yang langsung bilang kayak gini. Jawabannya itu langsung kita jumlahkan atas bawah. Ditulis 2/6 gini. Bener nggak? Jadi atasnya langsung dijumlahkan, yang ini juga langsung di bawah dijumlahkan. Ada tuh yang dulu juga kayak gitu juga ya. Dijumlahkan. Salah. Salah atau benar tuh jawabannya 2/6? Salah, salah. 1/2 tambah 1/4 katanya hasilnya 2/6. Jadi satunya dijumlahkan dengan Oh, satu, yang atas dijumlahkan dengan atas, yang bawah dijumlahkan dengan bawah. salah. Salah. Salah, benar. Itu salah ya. Jadi kita bisa pakai ini. Kenapa bisa salah? Kita bisa lihat ilustrasikan kayak gini. Ini kita punya setengah pizza nih. Katakanlah yang setengah ini kita simbolkan dalam bentuk pizza seperti ini. Oke, ini nilainya berapa? 1/2 ya. Ya. Nah, yang 1/4 pizza ini kita modelkan dalam bentuk seperti ini. Nah, kalau langsung dijumlahkan, bener nggak 2/6? Nggak jelas gitu kan. Masa 2/6 gitu kan? Ya. Nah, caranya adalah gimana? Supaya gampang itu, kita belah lagi nih pizza yang setengah ini menjadi ukuran yang sama dengan ini. Iya kan? Kita belah dia jadi gini nih. Nah, berarti sekarang ada berapa tuh pizzanya ketika dibelah jadi ini? Di sini ada 2. 1/4. Di sini ada 1/4. Ya kan? Di sini juga ada satu Oh, per 4. Berarti jumlahkan jadi berapa? 2. Berapa? Eh,
Di sini ada satu per empat nih. Satu Ini per udah kita dua. pisah ya. Kita udah pisah nih. Berarti kalau kita jumlahkan semua ini, ketiga bagian pizza ini berarti jadi berapa nih penjumlahannya? Satu per dua. 8. Kalau Lolek bilang berapa Lolek? Satu per dua. Lolek bilang satu per dua. Agus? Sepertiga mungkin. Tiga. Ya, sepertiga. Lolek Agus bilang satu per tiga ya. Oke, lihat. Ini kan kita udah punya nih seperempat. Kita kan udah punya seperempat pizza yang ini, yang sudah. Terus ada kita lagi punya seperempat kan? Ya enggak? Ya, Kita juga ini punya satu per empat. Terus apa lagi? Kita juga punya yang ini kan? Kita juga punya satu per empat. Berapa nih jawabannya nih hasilnya? 3/4. Berapa Gus? 3/4. 3/4 ya. Jadi gitu guys. Jadi kita bisa menyamakan dulu dia ke dalam bentuk yang sesuai ukurannya gitu loh. Jadi pizzanya ini harus sama dulu ukurannya baru kita adil dalam menjumlahkannya. Sampai sini ada yang bingung nggak? Ya, Lolek bingung? Bingung. Kenapa? Bingung. Lolek bingung ya. Oke. Kira-kira Lolek bingung bagian mana nih? Bapak kita ulang nanti. Yang satu per empat dan satu per empat itu. Bingung aku. Oh bingung kenapa bisa langsung satu per empat ya? Iya. Nah, ya biasanya memang bingung itu karena dia harus dipecah bentar ya. Oke. Kita mulai lagi ini ya pelan-pelan ya. Nah, bentar. Nah, oke. Lolek tadi kalau misalkan dari pembagian pizzanya ini masih ini nggak, masih memahami nggak? Kenapa di pizza ini dia satu per dua yang ini? Ini kan pizza satu nih. Ini pizza satu ya. Oke. Lolek masih bisa ngikutin? Ini Masih. ini satu pizza ya. Ini satu pizza. Nah, Ya. sekarang kita mau menjumlahkan gini. Kita mau sebenarnya mau menjumlahkan satu per dua dengan satu per empat ya. Nah, satu per dua ini kita ambil nih pizza ini nih kita belah dua jadi seperti ini. Inilah hasilnya satu per dua. Oke, sampai sini paham? Ya. Paham ya? Paham. Oke. Terus satu per empat ini kan nilainya tadi ini ya. Satu per empat itu kan kita bagi pizzanya jadi seperti ini ya. Kita bagi empat. Terus karena kita punya satu per empat aja kita ambil nih satu pizza di sini. Oke, sampai sini paham? Paham. Oke. Berarti nilainya ini berapa? Ini satu per empat ya. Ya. Oh, yang ini sebenarnya nilainya adalah satu per dua ya. Setengah. Ya. Oke. Nah, kalau kita mau menjumlahkan pizza yang ini, pizza yang ukurannya ini, pizza satu inilah ya, dengan pizza dua, oke. Nah, kita kan perlu lihat nih, bagaimana sih cara menjumlahkannya? Kita harus membagi dulu pizzanya ini menjadi ukuran yang sama dengan pizza ini. Ya nggak? Kalau setengah tambah seperempat, ini setengah, yang satu tambah dua ini, yang setengah ini, bisa nggak langsung kita jumlahkan? Bisa nggak yang pizza yang ini langsung kita jumlahkan dengan yang ini? Bisa nggak kalau kira-kira? Nggak bisa. Ya kan? Nah, kamu punya setengah pizza, terus kamu tambah satu per empat pizza, jadi berapa pizza yang kamu punya kan? Bingung kan? Nah, caranya gimana supaya ini, supaya dia itu bisa dihitung? Nah, kamu bisa membaginya pizza yang setengah ini, kamu bagi dua lagi dia lolek, supaya ukurannya sama dengan yang ini. Ya nggak? Ya. Nah, jadi pizzanya kamu bagi dua nih.
Yang ini kamu bagi dua. Nah, bagi dua. Ukurannya sama nggak sekarang? Sama. Sama atau sama ya? Jadi yang ini sekarang kita punya berapa nih? Yang ini, yang mana? Ini nih bagian yang diarsir ini dengan yang ini kan? Ya, Oke, sama ya dengan yang ini. Oke. Nah, berarti gini, di sini kamu mempunyai sekarang ada berapa pizza yang kamu punya di gambar pertama ini. Nah, sekarang kamu udah bagi dua nih pizzanya nih. Udah kamu bagi dua, gini ya, bagi dua. Berarti kamu punya ini yang sekarang adalah gambar pizza yang pertama lagi. Pizza yang pertama. Di sini kamu punya pizza yang kedua. Yang ini sekarang kamu punya pizza yang ketiga. Iya nggak? ya, Nah, sekarang kamu punya berapa pizza yang berukuran seperti ini, ukuran kecil ini? Ada satu, ada dua, ada tiga. Di mana ukurannya itu sama masing-masing berapa? Ukurannya itu satu per empat kan? Ini satu per empat, ya. yang ini juga satu per empat. Oke, jadi ini bisa nih. Ketika kamu jumlahkan, berarti kamu punya berapa pizza? Ini kamu jumlahkan dulu Satu per seperempat. empat Oke, benar. Yang ini juga sekarang kamu punya, tambah betul kamu jumlahkan juga. lagi seperempat. Empat, oke. Jangan lupa yang ini mau dijumlahkan juga nih. Jadi satu per empat. Hasilnya adalah Empat. tiga per Tiga per empat. tiga per empat. Empat. Jadi gitu ya. Jadi ketika dia penyebutnya beda itu kita bisa juga dengan cara apa tuh? Memecah dulu nih menjadi bagian yang sama. Jadi kita samakan dulu nih. Setengah ini, setengah ini kita pecah nih. Jadi dua bagian lagi dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Enggak. Ada pertanyaan? Enggak. Oke ya, nangkap ya? Atau masih bingung? Angkat. Agus, masih nangkap? Wah, Masih nangkap ya? Oke. Nah, lupa matiin. Oke, eh sebenarnya kayak gini. Sebenarnya ketika kita belajar yang tadi, setengah tadi ya, kita mau mengubah, tadi kan kita mengerjakan apa? Setengah tambah seperempat ini ya, setengah tambah seperempat. Intinya itu adalah memang kita itu nggak bisa langsung menjumlahkan karena apa tadi beda penyebutnya ya. Berarti langkah pertama itu kita harus apa dulu? Menyamakan apa yang perlu kita samakan pertama kali? pun Penyebutnya. Ketika penyebutnya udah sama, barulah kita bisa apa? Kita bisa jumlahkan. menjumlahkannya. Nah, Dijumlahkan. sebenarnya, betul. Sebenarnya teorema pizza tadi yang kita bagi dua pizzanya itu supaya kalian bisa ngerti bahwa kalau misalkan langsung dijumlahkan tanpa penyebutnya sama, nggak adil gitu ya, nggak masuk akal. Setengah pizza tambah seperempat, masa langsung jadi dua per enam, gitu kan? Itu kenapa memang harus disamakan penyebutnya. Nah, gimana cara menyamakan penyebutnya? Gini, kita akan belajar yang namanya tentang pecahan senilai. Pecahan apa? Nilai. Ada yang masih ingat nggak apa itu pecahan senilai? Jangan senilai. Yang Hmm. pecahan yang senilai. Yang Pecahan yang senilai, betul ya. Betul Gus, nggak ada yang salah, benar. Pecahan yang senilai, pecahan yang senilai. Lolek apa lek? Jawabannya lek. dan Pecahan senilai. Ada yang ingat nggak? Kenapa pecahan senilai? Jadi pecahan senilai itu adalah pecahan yang apa tuh? Ada yang ingat? Agus tadi bilangnya apa Gus? Pecahan yang senilai. Pecahan yang senilai. Lolek bilangnya apa nih kalau pecahan senilai? Jadi gini ya, pecahan senilai itu adalah
pecahan yang penyebutnya apa? Pembilang dan penyebutnya apa dong? Pembilang dan penyebutnya, sorry, penyebutnya Sama. oke, Beda ya. berbeda ya, berbeda, tapi nilainya itu sama. Makin pusing Kak, pusing nggak kalau dikasih kayak gini? Oke, ada yang pusing? Kalau ada yang pusing boleh minum dulu ya. Nah, maksudnya gimana Kak gitu? Misalkan kita punya pecahan 1/2. Oke. Nah, senilai ini maksudnya gimana? Senilai ini ketika kita mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan suatu angka, angkanya harus sama ya. Oke, angkanya sama. Nanti dia itu nilainya tetap sama. Maksudnya gini, nilai pecahannya itu sama, tapi pembilang dan penyebutnya nanti berbeda. Contohnya gini, misalkan kita kalikan masing-masing atas dan bawah dikali 2. Berarti jadi berapa tuh? Kalau atas yang bawahnya kita kali 2, jadi berapa? Oh, dua. 2, Satu, satu. bener. 2, bawahnya jadi berapa? Satu. Kita Dua. kali, berapa tuh? Kita kalikan Dua. setengah, masing-masing atas bawah kita kalikan 2 ya. Nah, Jadi berapa tuh bawahnya? bawahnya dua. 1 kali 2, 2. 2 kali 2, 2/4. Oh, 4. empat. Oke, harus sama yang dikalikan ya. Oke, Ya, ada lagi nggak? Kita kalikan 3. Yang 1/2-nya jadi berapa? 4/8. Boleh, 4/8, boleh. Ada lagi? Hmm, 8/16. Oke, kamu kalikan 2 ya. Bisa dikalikan 3 juga nggak apa-apa. Dikalikan yang penting dia sama atas bawahnya. Coba kalau kalikan 3 jadi berapa? 1/3. Eh, 3 per 3 per eh 3/9. 3/9. Dari mana tuh 3/9? 3/24. Eh, 3/24. enggak. Eh. Satu per Ingat? Oh, tiga 12 ke 12 per 34, 24. Boleh ya. 12 12 12 per per 24. 24. 24 ya Gus ya? Ya. 12 bener ya. Agus langsung mengalihkan yang 4/8-nya ya. Oh, Sebenarnya bisa juga yang 1/2-nya dikali 3 boleh. 2/4-nya dikali 3 boleh. Pokoknya yang mana aja boleh ya. Ada lagi nggak? Oh, ada. Misalkan kita kita kalikan 1/2-nya kali 5. Berarti jadi berapa tuh? Pokoknya kali 5. Ya. Eh, 5 per dua, berapa? eh, 5 lima per per 10. 5/10. Jadi Ya, gini ya. Kalau dilihat, beda nggak pembilang sama penyebutnya semua ini? Beda. Tapi ya, nilainya sama nggak nilainya? Sama. sama. Berapa nilainya? Kayaknya. Ah, bilangan Nilainya pembilang dan penyebutnya sama. Berapa kan nilainya? 12/24. Berapa? hmm, sama-sama pembilang. Ya, penyebutnya sama ya. Tapi nilainya itu sebenarnya mereka itu sama. Artinya paling kecil itu mereka itu nilainya berapa sih? Yang paling Satu. sederhana. Eh, Berapa? Ini ya, yang paling kecil itu dia 1/2 ya. Oke? Bawa acara Disney yang pergi ke Gunung New Mexico buat nyari makhluk misterius. Oh, kalian tahu Amerika Serikat telah Berapa menyiapkan nilainya? untuk dikorban. hmm, 1/2. Dia ini Per yang paling 2. kecil ya, 1/2. Oke. Coba satu lagi nih. Kalau misalkan Aduh, Wyoming, tentang Nebraska, pecahan Montana, senilai, coba ada yang bisa ngasih contoh nggak? tiga Utah, per Florida, empat. Kota Berarti besar jadi dan berapa nih pecahan senilainya? semua rudal nuklir Amerika dipindahkan ke Silo. Bebas ya dikalikan mau berapa? istri. Lolek mau bilang berapa? Lolek mau bilang berapa nih? Hmm,
Eh, enam Berapa? per 5, berapa Lolek? 8. Berapa? Sorry, sorry. Kurang jelas. 6/8. Bagus, 6/8. Oke, Agus, ada lagi Agus? Mau buat berapa? Apa? Delapan belas per 24. 18/24. Kamu kali 3 langsung ya? Ya. Oke, gitu. Bener ya, nggak ada yang salah. Kamu mau kali 5 berarti jadi 5 berapa nih? Kamu mau ngambil yang dari 3/4-nya dulu ya. 3/4 Nah, kali 5 berarti 15 per 20. 20. Betul, 20 ya. 20. Oke, nah terus hubungannya apa Kak dengan penjumlahan gitu? Nah, kita balik nih ke soal tadi setengah tambah seperempat. Oke, nah pertama kita kan mau menyamakan penyebutnya dulu kan, supaya dia bisa dijumlahkan kan? Iya nggak? Orang Jepang, apalagi kalau kamu makan di tempat Iya atau iya? Ya. Ya, nah caranya gini, setengah ini kita ubah dulu dia agar memiliki penyebut 4. Yang mana yang senilai dengan 1/2 dan memiliki dia penyebutnya 4. Jadi berapa tuh? Ada yang bisa nggak? Kenapa siapa? Ini kita kan mau mengubah, ini tadi bisa kita langsung jumlahkan nggak sebenarnya? Setengah tambah seperempat tadi nggak bisa langsung kita jumlahkan kan? Ya. Oke. Nah, berarti kita harus menyamakan penyebutnya dulu ya. Ya nggak setuju ya? Setuju nggak? Kita harus menyamakan dulu penyebutnya. 7. Oke. 7. Pertanyaan gini, berarti kita harus menyamakan dulu penyebutnya ke penyebut yang paling besar dulu nih. Oke, di sini ada penyebutnya. Penyebutnya ada berapa aja nih penyebutnya? Penyebutnya ada berapa ya? Ada 2 dan 4 ya. 2 ada 4. Oke, kita mau mengubah supaya setengah ini memiliki penyebut yang 4. Berarti bagaimana caranya? Kita harus mencari nilai yang sama dengan 1/2, tapi memiliki penyebut 4. Apa yang senilai dengan setengah, tapi dia itu penyebutnya 4? Apa guys? Supaya setengah ini memiliki penyebutnya 4, berarti harusnya jadi berapa tuh nilai pecahannya? Nah, kita lihat. Ada nggak? Yang di atas ini, kita bisa lihat yang di atas tadi guys. Mana nih pecahan yang nilainya setengah, tapi memiliki juga penyebutnya 4? Bisa nggak pakai yang ini? Yang 2/4 ini? Bisa. Yang ini. Oke? Jadi Ada. sebenarnya setengah ini bisa kita tuliskan juga dalam bentuk 2/4 karena nilainya juga sama-sama aja gitu. Seperti ini. Oke? Terus kita Oke. tambahkan dengan 1/4. Kan mereka udah bisa dijumlahkan langsung nggak? Ya. Bisa. Nah, makanya tadi bisa nih. Jawabannya adalah 3/4. 4. Sampai sini nangkap nggak? Uh, Lengkap. Jadi Oh idenya adalah, gitu. iya, jadi kita bagaimana caranya mengubah nilai pecahan ini agar mempunyai penyebut yang sama. Tapi dia itu nilainya tetap ini ya, tetap sama ya. Kan 2/4 itu sama ya tadi dengan 1/2 sebenarnya ya. Ya. Oke, kenapa kita nggak menggunakan ini aja Kak? 4/8 ini Kak, nilainya juga sama gitu. Aku mau menggunakan 4/8 ini, bisa nggak? Sebenarnya bisa aja, tapi kalau kamu menggunakan 4/8 dijumlah dengan 1/4 di soalnya, penyebutnya sama nggak? Enggak. Tetap aja beda kan, nggak sama dia. Jadi harus memilih mana yang nilai penyebutnya itu sama. Oke? Ya. Nah, kalau ketemu nih 1/3 gitu ya, ditambah dengan 1/6. Gimana caranya? Hmm, dikali 2. kali. Kenapa Gus? Ini langsung Kali 2. jawabannya, Kak. Satu-satu dulu ya, dari siapa nih? Dari Lolek dulu deh. Kenapa lo? Gimana Lolek? Idenya gimana Lolek? Langsung jawabannya atau jelaskan dulu. Dijelaskan dulu caranya ya. Bener nggak alurnya? Oke. Caranya
pakai pecahan senilai. Dan Betul. 1/3 dikalikan dengan 2. Berarti Oke, bagus. Jadi berarti dua jadi berapa per tuh? enam. Very good. Sorry, 2 per 6. Kita tambah dengan 1/6. hasilnya adalah, 3/6. nah, 3 per 6 gitu ya. Bagus. Ya, Oke, sekarang yang Agus dulu nih. Agus Jawaban saya. mengerjakannya itu berapa ya? Eh, Seperlima, bukan berlima nih. Oke, seperlima tambah 3/15 Gus. 1 dikali 3. 1 per 5 dikali 3. Berarti jadi berapa tuh? Gimana tuh lanjutannya? 3. eh 1 kali 3 3. 5 kali 3 15. Sama dengan Berarti eh berarti berarti 3 ditambah apa? 3/15 ditambah ya 3/15. berapa tuh? Eh 6/30. Ini apa? Masa Bener nggak Lolek? kita bahas di sebab ya, Jawabannya Agus 6/30. Bener nggak Gus? 6/30. Oh, betul. Oke, Lolek bilang betul. Dua berarti jawaban yang di atas salah ya, Lolek. Bukan 3/6 ya, tapi 3/12 dong ini ya. Hmm. Ini Lolek nih, tadi punya ini punya Lolek. Ini punya Agus. Agus, jawaban soal Agus itu 6/30, jawaban Lolek 3/6. Yang di bawahnya juga ikut dijumlahin ya. Nah, nah ini kenapa nggak dijumlahin ya Lolek tadi ya? Yang benar dijumlahin atau nggak dijumlahin ya? jumlahin 3/12 harusnya. Tiga nggak dijumlahin ya guys. Dia nggak dijumlahin ya Gus. Oh, Ingat ya sifat yang tadi ini loh. Ingat sifat yang tadi oh ya ya, guys. ya. Ingat kan? Pecah di penyebutnya dia nggak dijumlahin ya. Jadi ini tetap per 15. Oh ya. Ya, ingat ya, jangan sampai salah tuh. 15. Oke, sampai sini dulu. Ada yang bingung nggak? Atau masih gampang aja? Atau easy nggak gitu? Masih easy atau susah? Sabar, sabar, Kenapa? Easy? sabar. Ini. Jadi intinya tuh menyamakan dulu ya. Oke, Agus kasih stiker. Thank you. Agus kasih stiker tuh. Oke, kasih satu soal lagi kalau gitu. Biar kita lanjut nanti pakai metode yang lain. Misalkan kita punya ini dulu deh. Sorry. Ini ya, 2/5 ditambah dengan katakanlah eh, 1 per, jangan 15 deh. 2 per, 2 kok coret-coret deh ya. Sorry. mulai ada pagernya tapi masih bisa kelihatan 1/2. Oke, ada yang bisa ngasih ide nggak? Indonesia benteng raksasa cok jarak sama rakyat jauh banget 2/5 tambah 1/2. berisi dikasih paham sama Pak Oga Imah cari mangga versus cari muka Lolek, Lolek nonton nih kayaknya Ya, nih. Lolek nonton ya? iya. Bentar lagi ya. Sabar, Hmm. sabar, bentar lagi. Kita ngerjakan ini dulu ya. Fokus dulu, fokus dulu. Biar Agusnya juga nggak terganggu ya. Soalnya tadi agak suaranya agak ini masuk ke forum ke Zoom-nya juga. Nah, ini Oh, ya, 2/5 tambah 1/2. Yuk.
Tinggal ini lagi kok, tinggal 20 menit. Ya, Berapa? 2/5 tambah 1/2. Boleh. Kita mau dengan menggunakan ini Oh, dulu ya, menyamakan penyebutnya dulu. dibagi dua. Boleh coret-coret Gus. Kamu kerjakan dulu, nanti tunjukin hasilnya. Gimana tuh? Tulisannya agak besar ya, biar nanti bisa dilihat ya. Lolek juga ya. Elek, semangat. Yang di depan aja. di di apa atau di kertas saya? Di kertas boleh. Oke. Yang di depannya aja boleh diginiin ya. Dibagi atau ditambah. Dikali atau tambah. Bisa, Dikali. dibagi dan dikali bisa. Yang di depannya aja atau yang di belakangnya boleh juga. Depannya aja itu maksudnya gimana Gus? Ada bisa kasih contoh nggak biar kamu bisa paham? Misalnya, mana ya? Yang di belakangnya boleh dibagi gitu. Yang belakang ini yang mana nih maksudnya? Contohnya dalam angka ini yang mana Yang nih? yang 1/2. Gini, nggak apa-apa. Kamu mau bikin salah satunya, salah duanya, dua-duanya nggak masalah. Mau Oh, kali bagi bisa. Tapi oh. asalkan dia harus ini ya, senilai ya tadi. Lolek, udah selesai? Kalau Berapa? Dapat nggak? Ketemu nggak jawabannya Lolek? Kalau jawabannya saja sih ada bahan campuran Campuran. Berapa tuh? 1/3/2. Caranya mana tuh? Caranya itu 5/2. Misalnya, itu 5/2 itu Agus lanjut dulu nggak apa-apa, Gus. 5/2. 2 bisa 1. 5/2. 5/2 dari mana ya? itu kan bilangan prima. Oh iya. Iya, harusnya nggak bisa dibagi kan? Kali berapa? Jadi nangkap ya, Agus tadi nangkap tuh. Dia udah nangkap hubungannya dengan bilangan prima. Very good. Lelek boleh nggak apa-apa, dicoba lagi Lelek. Idenya gini ya, idenya gimana ya supaya mereka itu sama penyebutnya gitu. Tapi nilainya nggak berubah gitu. Ada 2/5 tambah 1/2. Oh, ngerti. Ya, ada yang udah oh nih, oh ini menarik nih. Senang nih kalau udah ada oh gitu dia berarti udah nangkep nih. Terus, terus. Aku sudah mulai menikmati. Ayo Lolek, semangat. Lolek juga nih.
Harus jadi berapa penyebutnya? Supaya mereka itu sama. Antara 5 dan 2 itu sama nih penyebutnya. Jadi sama gitu ya. Kalau uh, kalau begini boleh. Ya Bentar. bagus. Boleh banget. Buat yang bagus. Itu ada coretannya soalnya. Ayo Rolek, jangan menyerah. Gas terus. Bisa, bisa. Rolek bisa. Ini boleh. Coba Gus. Sebentar. Mundurin dikit. Sorry Gus, mundurin dikit Gus. Gus boleh mundurin dikit. Oh ya, oke, bentar ya. 2 kali 5. 4. Oke, mantap. Idenya bagus. Tinggal selesaikan. Udah bener Gus. Good job. Oke, oke. Tinggal di ini selesaikan. Lolek bisa? Gimana Lek? Kamu idenya itu menyamakan penyebutnya. Gimana supaya sama penyebutnya? Selesai. Ada sih. Udah. Oke. Kenapa Lolek bisa? Kalau Mikirnya. saya itu, Mm-mm. dia itu begini. Ya. Ya. Gimana tuh? Hmm. Bentar ya. Lihat dulu hasilnya Lolek tadi. Nggak kelihatan. Coba mundur. Mundur. Nggak kelihatan Lolek. Mundur lagi ya. Sorry. 4 3. 4 tambah 8 tuh dari mana Lolek? 8-nya dapat dari mana? 8-nya itu tuh dapat hmm, dari 4 dari pecahan senilai dari 4/2. 4/2. Dari mana tuh 4/2? 4/2 itu 4/8, 4/6. Ih, oh, Dari mana tuh? salah. Oke. Tadi jawaban Agus bener ya. Coba kita dengarkan ini ya. Agus cara carinya gimana nih? Biar kita sama-sama belajar. Ayo Agus, Oh gimana ya, Gus caranya? saya carinya seperti ini. Gimana tuh Eh, caranya? dua Idenya per gimana tuh idenya? oh, idenya, idenya Mm. kan misalnya gimana ya? Nah, idenya saya kan pertama-tama nyarinya dua dua 2/5 itu kali dua. Lalu saya nemu 4/10. Lalu saya Betul, lalu saya nyoba cari 1/2-nya biar penyebutnya sama 10. Dan saya nemu kali 5. Hasilnya hasilnya 2/10. Lalu betul. lalu Mm-mm. 4/10 ditambah 2/10 sama dengan 6/10. Nah, betul, bagus ya. Oke, bagus. Logikanya Agus bener. Lolek nangkep nggak yang penjelasannya Agus? Kira-kira. Mantap. Gimana tuh? Coba, Lolek kira-kira menjelaskannya gimana tuh? Idenya. Harus bisa menjelaskan nih. Kalau bisa menjelaskan, nanti paham, dia nggak bakal pernah lupa. Jangan dihafal ya, tapi paham. Kalau kalian paham itu kalian nggak bakal lupa. Hmm, Mau sampai udah nanti jadi dokter sama pester pun masih tetap ingat tuh. Itu 4/10
ditambah dengan Mm-mm. hmm, 6/10. 5/10. Eh, 6. 6/10. Tadi coba tunggu. Tadi Agus jawaban terakhir berapa, Gus? 4/10 ditambah 2/10 ditambah, sama dengan 6/10. Oh, coba. Kayaknya soalnya Kak Marco salah yang di sini ya. Coba lihat Gus, tadi soalnya berapa? 2/5 nggak tadi? Benar nggak 2/5 tambah setengah ya? Atau dua beda? per lima ditambah 1/2. 2/5 tambah 1/2. Jawaban terakhirnya berapa, Gus? 6/10. 6/10. Tunggu. Coba lihat fotonya tadi. Kayaknya ada yang ini nih. Coba lihat fotonya. Lihat dulu. Ya. Eh, Oke, 4. Iya benar. 2/5. 2/5-nya Agus benar. Oh, itu kurang teliti tuh, Gus. Di situ ada yang 1/5-nya kamu kurang kurang teliti. Coba. kali. Oh, Nah, oh iya iya iya. itu. Pantas agak beda ya. I'm Benar-benar. forget, I'm forget. Oke. No problem, guys. Tapi Nah, idenya udah. Agus tadi udah ini ya. Lolek tadi idenya udah lengkap gak idenya tadi Lolek? Lolek bisa ngikutin idenya? Ya, Oke, coba jelasin sekali lagi. oke. Nggak apa-apa. Yang penting bisa menjelaskan. Karena kalau kamu bisa memahami, kamu mau sampai kapanpun ingat tuh. Gampang nggak ingat? Gimana? Lanjut, Lolek. Hmm, 4/10 ditambah hmm, yang dijelaskan tadi Agus atau Iya, nggak apa-apa. Menurut kamu juga boleh. oh 4/10 ditambah dengan 2/10. 2/10. Dari mana itu 2/10? 2/10. Hmm. 2/10. Hmm, bentar. Bingung? Nggak apa-apa. Kita belajar bareng-bareng ya. Jadi ide Agus itu kayak gini loh, Lek. Dia itu kan mau menyamakan penyebutnya nih. Agus nemu nih dua, kita mulai dari 2/5-nya dulu. 2/5-nya tadi Agus kalikan dengan 2 ya Gus ya. Ya, Nah ketemu nih, ternyata ini nilainya sama dengan, Lolek bisa lihat layar nggak ya? Bisa. Bisa. Nah 4/10. Nah terus si Agus juga bilang setengah ini ternyata bisa diubah dalam bentuk per 10 juga ya Gus ya. ya, Jadi gimana sih cara mengubah setengah supaya jadi per 10 supaya sama dengan yang di atasnya itu? Dia kalikan dengan 5. Oke. Atas bawahnya kalikan 5. 1 kali 5, 5. Dibagi bawahnya 10. Berarti udah sama nggak Lolek kira-kira Lolek? Udah sama nggak? Nah, Sama. Nah, jadi ketika kita menyelesaikan ini gitu ya. Nah, kita bisa pakai itu. Nah, berarti di sini jadi berapa? Jadinya adalah 4/10 ditambah dengan 5/10. 5/10 sama dengan sembilan sembilan per per sepuluh. sepuluh 9/10. Gitu ya. Nah, jadi kayak gini guys. Jadi kalau kalian lihat secara logikanya udah ini ya, udah nangkep ya. Oke, satu lagi sebelum kita ini review. Kira-kira kalau misalkan latihannya bentar ya, kalau aku pindah dulu supaya lebih rapi. Nah, oke, kalau misalkan kita mau menghitung sebentar, mau buatin dulu soalnya. Nah, misalkan kita mau menghitung 1/2, ya nggak mau. Sorry, 1/2 ditambah dengan 2/3. Coba, 1/2 tambah 2/3. Pakai ide yang sama ya. Hmm. Ya, ya. Kira-kira harus jadi penyebut berapa itu ya, gitu ya kan? Penyebutnya harus berapa tuh? Wah, Mikirnya gitu ya, kalau penyebutnya nggak sama,
berapa ya penyebutnya supaya ini dibuat senilai gitu. Saya harus membuat ke penyebut berapa tuh? Finish. Are you finished? Agus udah finish. Ya. Oke, wait ya. Kita tunggu Lolek sekitar 1 menit. Dua, berarti, lalu berapa? Bukan. Hmm, hmm. Kamu boleh coba-coba Lolek. Kamu coba bikin dulu setengahnya jadi berapa sih? Nggak apa-apa, mulai-mulai dari yang sederhana gitu. Ya. Oh, Aduh, eh. kalau kamu bisa memulai dulu, nanti kamu bakal kepikiran tuh mau dibuat jadi berapa gitu. 6 Udah. Oke, Lolek dapat berapa? Agus dapat berapa? Yuk, Saya dapat 6 6 7/6. Agus 7/6. Lolek 8/6. 8/6. Oke, kita lihat. 1/2-nya dibuat jadi berapa? Keduanya saya dibuat jadi kali 3. Kamu kali Aku 3 kali ya, dua. Gus ya? Lolek Ya. kali 2. Oke, Ya, Lolek kali 2, Agus. Kalau ini kali 2, berarti ini jadi 2 per berapa nih? 2/4 ya? ya. Kalau kali 3 tadi berarti jadi berapa, Gus? Eh, 3 eh, per, 3 3 per per 6 ya? 6. 3/6. Oke. Bawahnya yang 2/3 jadi berapa tuh? Ya, saya dikali enam 2. per 4. Kamu kali berapa, Lolek? 6/4. 2 kali 2. Kali 2 jadi berapa, Lolek? Kita mulai yang paling kecil ya, karena kali 2 lebih empat per kecil ya. enam 4/6. Agus tadi Saya kali kali berapa, Gus? 2 juga. 2. Oh, sama ya. Oke, Ya. berarti ini kalau dijumlahkan jadinya adalah, nah yang sama ini ya, yang sama-sama berarti bagi sama-sama per 6 ya. Iya kan? Ya, Nah, berarti ini benar ya, yang sama itu 3/6 ditambahkan dengan 4/6. Berarti hasilnya adalah 7 per berapa nih? 6. Nah, 3 tambah 4/6 hasilnya adalah 7/6. Oke, jadi jawabannya 7/6 ya, guys. Oke? Oke. Oke ya, jadi gitu. Jadi nggak ini ya, jawabannya 7/6, tapi udah rata-rata udah nangkap kok. Kalau kamar kalian, Rolex sama ini udah nangkap. Nah, idenya itu gini ya, sebelum kita tutup. Jadi idenya itu, tadi benar ya, Agus tadi membuat, kamu kali-kali coba ya, Agus, ke kali 10 gitu juga tadi ya. Nggak salah, benar ya. Idenya memang seperti itu. Kamu buat kali 10, terus kamu coba ini, coba apa namanya, coba samakan juga yang 1/2, benar. Yang ini juga kamu buat per 6, nggak apa-apa, benar ya. Idenya benar, mencoba. Tipsnya itu gini, kalau ingin mengetahui berapa penyebutnya, tinggal cari KPK penyebutnya aja. Oke? Masih ingat nyari KPK Oke. kan?
Nah, Ih, jadi contoh kayak yang tadi, 5 yang mana nih? Soal kita tadi kalau masih ingat, kita mau menjumlahkan nih, ya kan? Kita mau mencari penjumlahan pecahannya yang ini 5 per 2 ditambah 1/2 ini. Ya sorry, 2 per 5 ya, kok 5 per 2. Yang ini, kalian tinggal cari aja KPK 5 dan 2. Berapakah KPK 5 dan 2? Itu KPK-nya 10. Coba deh kalau dicoba. Nah, udah penyebutnya nanti pasti sama-sama 10. Oke, kalau nanti ini juga 1/2 tambah 2 per 3, cari apa aja KPK 2 dan 3, pasti KPK-nya itu adalah 6. KPK-nya itu 6. Sama gitu ya. Jadi gitu ya. Nangkap nggak maksudnya? lengkap. Kap. Jadi gini, oke, kalau misalnya gitu nanti kalau idenya gitu, kalau misalkan kalian susah menebaknya itu berapa sih, masa aku kalikan manual Kak, 1 kali 2 mencari senilainya yang beda, kalian tinggal cari aja KPK-nya. Oke, tinggal cari KPK masing-masing penyebutnya. Oke. Oke, Oke, satu lagi ya sebelum kita ini, biar nanti kita tetap ulangi minggu depan, cuma tapi biar lebih ingat lagi ya, biar lebih lebih nangkap. Contoh, kalau misalkan kita mau punya nih misalkan berapa namanya, kita mau menghitung KPK, menghitung pecahan dari 2 per 6 gitu ya, ditambah dengan berapa ya? Kita cari aja misalkan 1/5 misalkan, gitu ya, 1/5. Nah, caranya gimana tadi? Kita mencari apanya? KPK dari PK dari penyebutnya ya. 2/6. Oke. KPK-nya itu kita cari KPK penyebutnya aja guys. Ini nih, kita cari KPK-nya ini. Ada yang ingat nggak KPK 6 dan 5 berapa? Ada yang tahu nggak? 30, Berapa Lolek? 30. 30. Ya, Ya benar 30 ya. KPK 6 dan 5 itu 30. Nah, terus gimana Kak? Oke, karena kita udah tahu 30, berarti kita tinggal mengubah aja nih 2 per 6-nya itu. Jadi sama ini per 30 dulu nih. Terus si 1/5-nya ini, kita juga ke dalam bentuk dia per 30. Nah, tinggal mengisi bagian atasnya aja nih. Oke, yang atas dulu nih. Supaya ini per 30, ini sama, berarti di atas kali berapa nih? Ini kan kali berapa nih, Gus? Ini Kali kali 5 ya. ya ya, Berarti atasnya juga harus kita kali 5 supaya sama dan ya senilai. Berarti jadi berapa? 10, 10. Yang ini kali berapa nih? Yang ini. Kali 6, 6. Yang di atasnya berarti kita kali juga dengan 6. 6, 6. Berarti ini jadi berapa? 6. Sampai 30. Udah sama nggak? Ya, Sudah, Nah, berarti tinggal kita jumlahkan. Berarti ini 10 16 per per 30. 30. 16 per 6 per 30. 30 ditambah 6 per 30. 16 per 30. Gampang kan kalau udah ketemu ininya kan? Ah, Gampang. Nah, tapi kalian tadi udah ngerti. Dengan kita mencoba manual, kayak tadi Agus sama Lolek mencoba satu persatu, kalian ngerti kenapa harus mencari KPK rumusnya gitu loh. Kita mencari samanya itu bisa dengan cepat menggunakan KPK-nya. Oke? Oke, Sampai sini, any question guys? udah, Oke, Lolek aman ya? Oke. man. Agus, kan. coba deh. Minta diresum dulu nih. Hari ini belajar apa aja? Agus sama Lolek. Hari ini kita Hari ini, belajar Agus dulu. eh hari ini kita ya, belajar apa namanya? Pecahan. Mm-mm. Udah, pecahan aja. Ya. Aduh, pecahan apa ya? Tadi kita banyak belajar penjumlahan pecahan loh. Apa aja yang kita pelajari tadi? Eh, pecahan, pecahan, campuran, oh ya, Oke. campuran, Terus, bulat, biasa. pecahan bulat, apa aja yang kalian ingat cara menjumlahkan tadi yang gimana? Yang dipahami aja ya. Apa yang paling kalian pahami? pecahan Eh, biasa, saya yang Gimana paling tuh? paham di Oh, gini, Agus pecahan dulu deh. biasa, Boleh Agus dulu ya. Coba Agus dulu gimana Gus? Apa ya Gus yang bisa belajar tadi? saya yang paling pahami itu yang apa namanya? Yang pecahan campuran. Campuran. Yang tadian, yang 2/5 di
ditambah 1/2 itu. Oh, itu penjumlahan dua pecahan biasa, tapi beda penyebut, gitu ya ngomongnya ya. Ya, ya. Lolek, kalau lolek apa yang paling dipahami tadi? Kalau yang paling paham, pecahan hmm, biasa dan bulat. Oh, menjumlahkan misalkan tadi 2 tambah 1/2 gitu ya. Ya, Oke, apa benar ya? 2 tambah 1/2 jadi 21/2 gitu ya. ya, Kalau diubah ke pecahan 21/2 diubah ke pecahan biasa, jadi berapa per berapa? ya. 21/2 diubah jadi ke pecahan biasa berarti jadi berapa? Oh, dua satu dua satu per Hmm, 4/2. kurang tepat ya. Coba Eh, 2 satu per tiga dua. per dua. Kurang tepat. Hah? 2 1/2. Dua Oh, dua. 1/2. Oh, 5/2. 5/2, betul ya. Kirain satu. Nggak, 2 1/2 ya. Nah, jadi gitu ya. Apa namanya? Tadi kita udah belajar itu tentang penjumlahan pecahan, bilangan yang kayak dibilang oleh tadi, bilangan bulat dengan pecahan. Terus ada juga yang pecahan biasa dengan pecahan biasa, tapi penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama, tinggal diapain tuh? Tinggal Tinggal dicari. ambilannya dijumlahkan. Betul. Kalau udah penyebutnya udah sama, tinggal jumlahkan aja ininya ya, pembilangnya. Bagus. Ya, Kalau dia penyebutnya berbeda, dikali. Dikali dulu. ya Oh, disamakan dulu dibagi. penyebutnya ya. Samakan. Nah, Cara menyamakan penyebut bisa dengan mencari KPK. KPK-nya. ya KPK. Jadi kalau udah ketemu KPK-nya, nanti dari situ bisa mencari ide pembilangnya jadi berapa. Gitu ya guys. Ya, Oke. Oke, akhirnya kalau juga hari ini ya. Ya, Oke, karena udah kelar, teman-teman boleh ini bisa live nanti ketemu ketemu lagi hari apa? Hari Sabtu lagi ya. Jangan lupa nih bye-bye. penyakitnya orang-orang Agus sama Lolek ini gampang lupa. Diulang-ulang ya. Catatannya makanya jangan sampai hilang. Biar ya. lebih mantap, oke? Bye-bye. Bye-bye. Bye. Sehat-sehat selalu ya semua ya. See you next Ya. time. Bye-bye. See you next Bye. time, See Lolek. you. Bye-bye, Gus.